salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Rina Sembiring, SPD MSIMM. Saya merupakan dosen pada program studi D3 Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Keuangan dengan bobot 3 SKS. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dari Manajemen Keuangan itu sendiri. Manajemen keuangan merupakan mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam mengelola keuangan suatu perusahaan ataupun institusi keuangan. Mata kuliah ini menekankan pada pengambilan keputusan finansial yang tepat guna memaksimalkan nilai perusahaan dan mengelola risiko keuangan. Mahasiswa akan diajak untuk memahami bagaimana perusahaan-perusahaan ataupun institusi keuangan mengelola sumber daya keuangannya dengan efisien dan efektif. Adapun topik yang dibahas dalam mata kuliah manajemen keuangan ini adalah yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua, nilai waktu dari uang. 3, analisa laporan keuangan. 4, analisa rasio keuangan. 5, manajemen kas. 6, manajemen persediaan. 7, manajemen piutang. 8, manajemen modal kerja. 9, penilaian saham dan obligasi. 10, resiko dan tingkat pengembalian. 11, penganggaran modal. 12, manajemen resiko. 13, struktur modal. Dan 14, sewa guna usaha atau leasing. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah manajemen keuangan. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen keuangan, diharapkan mahasiswa program studi D3 Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia mampu memahami konsep dasar manajemen keuangan seperti nilai waktu dari uang, risiko dan pengembalian, struktur modal perusahaan, serta mampu memahami dan melakukan perhitungan terhadap analisis time value of money atau nilai waktu dari uang. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memahami bagaimana mengelola aset dan kewajiban perusahaan secara efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk mengevaluasi proyek investasi, memilih sumber pendanaan yang optimal, dan mengelola struktur modal perusahaan, serta mampu memahami dan melakukan perhitungan terhadap manajemen modal kerja. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan melalui penggunaan instrumen keuangan dan strategi manajemen risiko lainnya. Mata kuliah manajemen keuangan ini akan memberikan mahasiswa pemahaman yang kokoh tentang bagaimana keputusan-keputusan keuangan yang tepat dapat berdampak pada kinerja dan nilai perusahaan. Dengan memadukan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata di dunia keuangan dan juga perbankan. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Metode delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Saya menggunakan metode ceramah dan juga metode case study. Untuk metode ceramah, saya menggunakan slide presentasi untuk menyampaikan materi yang saya ajarkan. Dan untuk metode case study, saya memberikan sebuah kasus untuk dianalisis bersama oleh saya dan mahasiswa. Lalu, saya juga menggunakan learning management system, yaitu SPADA yang saat ini digunakan di Unpri. Jadi
dari Spada tersebut, saya akan mengunggah materi ataupun topik yang bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua adalah metode interaction, yaitu bagaimana cara saya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan WhatsApp Group dan juga menggunakan Spada. Untuk media WhatsApp Group, saya menggunakan media tersebut untuk bisa berdiskusi terkait materi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Dan untuk Spada, digunakan juga untuk berdiskusi dan juga memberikan feedback atau masukan terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu untuk metode assessment adalah bagaimana cara saya untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Sebenarnya untuk penilaian tersebut sudah saya tuang di dalam kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan pada mahasiswa dan tentunya sudah disepakati oleh saya dan mahasiswa itu sendiri. Adapun bobot penilaiannya adalah presensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan adanya bobot penilaian tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki strategi tertentu untuk mencapai nilai maksimum yang diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 2. Tapi sebelumnya, Ibu mau absensi dulu kalian. Apakah teman-teman sudah absensi di Spada? Oke ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke materi kita. Hari ini materi kita itu terkait dengan time value of money. Teman-teman apakah masih ingat materi di minggu lalu? Kita belajar tentang pengantar manajemen keuangan kan? Nah, ada yang tahu kira-kira apa sih itu manajemen keuangan? Ya, atas nama siapa? Ya. Oke, kalau tujuannya kira-kira seperti apa? Oke ya, jadi terkait dengan pengertian ataupun definisi, kan katanya mengelola sebuah aset ya, mengelola sebuah keuangan. Itu nanti akan berhubungan dengan materi hari ini, yaitu time value of money. Ternyata uang itu, aset itu punya nilai di masa depan. Ya, nah saya kasih ilustrasi sebentar supaya teman-teman bisa mengetahui kira-kira seperti apa ya. Bisa kita lihat ya, kalau di PowerPoint ya, dulu itu dengan uang 1 juta kita bisa mendapatkan 20 kaos. Ya. Tapi sekarang kita hanya bisa mendapatkan hanya 10 kaos. Ya, ini adalah konsep dari time value of money. Nah, ada juga nih, ada 2 uang pound sterling di sini. Ya, kalau saya tanya, kamu mau uang saat ini saya kasih 1000 pound sterling atau 1000 pound sterling di 10 tahun yang akan datang? Sekarang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada yang namanya peningkatan nilai mata uang itu sendiri. Ya, jadi uang itu ternyata seiring berjalannya waktu itu akan menambah nilainya. Jadi goods ataupun barang yang kita beli sudah pasti akan semakin sedikit pula, gitu ya. Hal ini bisa terjadi banyak faktornya. Ya, mungkin karena kenaikan harga barang ataupun mungkin karena inflasi dan segala macam, ya, gitu. Pernah makan KFC? Pernah ya? KFC itu kalau paket ayam, nasi dan minuman ya, harganya 20
8.000. Ini tahun 2020 loh. Ya kan? Di tahun 2010 itu harganya Rp20.000. Loh kok bisa naik, Bu? Ya kan, padahal rasanya sama. KFC kayaknya nggak berubah ya harga rasanya ya. Tempatnya juga sama. Bukan berarti kalau harga lebih murah saya makan di parkiran, gitu nggak ya? Ada gitu nggak ya? Karena mau murah makan di parkiran gitu. Kualitasnya juga saya rasa sama. Nggak ada tuh kalau kamu bayar 20.000 ya dimaki-maki gitu, nggak ada ya. Tetap pelayanannya sama ya, kita terima. Itu dia. Karena adanya inflasi menyebabkan harga itu pun semakin naik seiring berjalannya waktu. Ya. Nah, konsep yang tadi itu berhubungan dengan namanya opportunity cost. Opportunity maksudnya ya, atau biaya peluang. Apa itu opportunity cost? Contohnya nih, ya, kita punya uang 1.000 pound atau juta rupiah, Bu, contohkan. Ya, dengan uang 1 juta rupiah, kira-kira 10 tahun lagi uang ini bakal jadi berapa? Jawabannya apa? Tergantung. Kalau kamu simpan uang itu di bawah kolong tempat tidur, nilainya akan tetap sama. Ya kan, 1.000 pound tetap. Ya. Tapi kalau misalkan contoh kamu menabung di bank dengan bunga sebesar 2%. Sehingga uang yang tadinya hanya 1.000 pounds di tahun pertama bertambah sebesar 2%. Kan seperti itu ya. Nah, jadi uang kita nambah nih jadi 1.020 pounds. Ya, seperti itu adalah konsep opportunity cost. Jadi opportunity cost itu atau biaya peluang itu di mana kita harus mengorbankan sesuatu karena kita membuat sebuah pilihan. Contohnya saya ngambil bunga saham yang 10% daripada uang saya udah terlanjur nih masuk di deposito, bunganya ya 3%. Ternyata di saham ada nih bunganya sebesar 10%. Nah, lebih tinggi di saham dong. Kita melewatkan hal itu. Ya, kita melewatkan kesempatan itu, peluang itu untuk mendapatkan bunga 10%. Karena kita udah memilih menabung di konvensional biasa. Besar hanya 2 atau 3%. Itu maksudnya dengan opportunity cost ya. Nah, ini dia. Kalau nabung hanya 2%, ternyata ada nih pilihan lain yaitu dengan deposito 5% lebih tinggi. Saham lebih tinggi lagi, 10%. Gitu ya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu atau tahun, nilai uang kamu itu akan bertambah pula ya. Nah, jadi tergantung kamu nih. Punya uang jangan disembunyikan dalam kantong. Tapi kalau kamu buat nanti contoh di sekuritas ataupun mungkin di bank atau deposito, di suku, nah itu akan bertambah nilainya. Jadi kita tidak tergenjot sama inflasi. Inflasi naik, kita juga harus naik. Kalau inflasi naik, kita diam di tempat, itu yang membuat uang yang kita punya itu lama-lama udah makin tua nilainya, harganya. Makanya orang gila-gila investasi kan, karena orang takut. Ternyata uang 1M sekarang bisa beli rumah gede, kita nggak tahu 10 tahun kemudian. Mungkin hanya bisa rumah petakan doang, kan gitu. Saya pengen tahu. Tapi kalau kita pakai uang 1M itu, ya kita deposito atau saham, kan bertambah nih. Nah, itu yang membuat kita nggak tertekan dengan yang namanya inflasi tadi. Ya. Di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau misalkan ini contoh kita sebagai investor mengelola uang. Kita punya uang di tahun ini sebesar 1.000 pounds. Lalu kita depositokan sebesar 5%. Di tahun pertama, kita akan mendapat uang sebesar 1.050. Kenapa, Bu? Karena uang saat ini ataupun present value saat ini kita kalikan dengan tingkat bunganya atau returnnya sebesar 5%. Naik ya. Nah, baru untuk tahun selanjutnya ya kita hitungnya dari bunga sebelumnya. Jadi konsepnya bunga berbunga. Uang yang tadi udah bertambah di tahun kedua, yang 1.050 itu ya, itu akan berbunga lagi. Kita kalikan lagi dengan 5%.
maka dapatlah dia tambahan 2,5 pounds, sehingga nilainya bertambah lagi. Begitu seterusnya sampai di tahun ke-10. Bunga berbunga, teman-teman, bukan bunga tunggal. Ini yang disebut dengan compound interest, bunga majemuk. Pernah kan dengar konsep bunga berbunga itu? Contohnya, saya investasi nih, yang awalnya 5.000 jadi 10.000. Bukan ditambah 5.000 setiap tahun, tapi di tahun kedua kan bunganya nambah. Itu dibungain lagi, tahun ketiga dibungain lagi. Oke. Ini adalah bagaimana future value, nilai uang di masa depan. Bisa kita gambarkan dengan tingkat bunga sekian. Oh, berarti uangku nanti di tahun ke-10 menjadi sekian gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi kalau ada cita-cita, oh Bu, saya pengen kali beli kapal pesiar. Ya kan, uang saya sekian. Bisa nih kita hitung-hitungan. Atau Bu, saya pengen kali nih Bu, Honda terbaru. Boleh kita hitung dengan uang yang kita miliki saat ini, kira-kira dengan rate bunga saat ini berapa yang bisa kita hasilkan 10 tahun kemudian, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini contoh kasus lagi ya. Tadi saya udah menjelaskan tentang future value, sekarang saya akan menjelaskan sebaliknya ya, present value. Bagaimana sih Bu cara mencari present value yang kayak saya bilang tadi? Bu, saya butuh uang nih, 10 tahun lagi, siapa? Richard mau nikah. Richard butuh uang 1M. Jadi Richard, kalau kamu uang 1M, kita akan hitung-hitungan nih. Ya, 10 tahun nih jangka waktunya. Kira-kira berapa yang harus saya siapkan? Tingkat bunga berapa yang harus saya cari nih, supaya kecapai 1M itu? Bisa. Dengan time value of money. Sebenarnya yang saya jelaskan itu tanpa rumus. Jadi kita bisa menggambarkan nih, tahun pertama, tahun kedua berapa uang kita. Tapi kalau contohnya nih, Bu, 50 tahun lagi uang saya berapa? Waduh, gempor juga ya. Setiap tahun dihitung. Ada rumusnya. Ya, kalau misalkan kita mencari nilai saat ini atau present value, cukup nilai future value dibagi dengan 1 ditambah return atau rate atau tingkat bunga dipangkatkan dengan T. T itu periode waktunya. Berapa lama kita mau menabung atau menginvestasikan uang kita. Oke? Nah, ya. Untuk mencari future value gimana? Future value gimana, Bu? Kalau mencari nilai uang di masa depan, berarti kita kalikan aja nilai saat ini ya dikali dengan 1 ditambah R atau tingkat suku bunga dipangkatkan dengan T. T itu apa, Bu? Periode waktunya. Periode kamu menabung atau menginvestasikan uang, ya. Oke, contohnya, mari kita lihat ya. Di sini ada uang sebesar katanya sebuah perusahaan ini uangnya adalah 28.000 pounds di tahun kelima. Jadi untuk mencapai uang sekian, kira-kira di tahun pertama dengan tingkat bunga 5%, berapa yang harus saya siapkan? Seperti itu ya konsepnya ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke rumus aja, ya kan? Berarti future value-nya dibagi dengan 1 ditambah R, tingkat bunga 5%, dikali 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Kita mau cari periode waktu 5 tahun. Jadi konsep dasar dari time value of money itu sendiri adalah nilai uang saat ini ya akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Oke? Nah, nilai uang saat ini lebih berharga ternyata daripada nilai uang di masa akan datang. Nah, itu konsep dasarnya time value of money. Jadi seorang manajer keuangan ya, kalau kamu nanti suatu saat menjadi manajer keuangan di sebuah institusi ataupun perusahaan, jadi kamu bisa tahu bagaimana caranya mengelola sebuah aset ataupun kas itu. Kan saya bilang kemarin kan, kalau kita kebanyakan kas yang kita pegang, berarti manajer keuangannya nggak produktif dong. Kita nggak bisa membuat uang itu bertambah, menciptakan nilai lebih pada uang tersebut kan gitu ya. Dan itu yang salah.
Makanya ini harus ditanamkan sama setiap seorang manajer keuangan ataupun orang keuangan, bahkan orang keuangan sekalipun harus paham konsep ini. Supaya tahu nih, kalau terlalu sedikit pun kas kita pegang akan mempunyai risiko yang besar. Terlalu banyak pun nanti kasnya berarti nggak produktif, kita nggak bisa memanfaatkan uang itu. Ini contoh soal study case ya yang kita bahas. Teman-teman, kalau harga baju saya ini harga 100.000 saat ini ya, kira-kira 10 tahun lagi berapa ya? Dengan inflasi ataupun tingkat bunga 5%. Ya, berarti kita mencari apa nih? Future value, nilai di masa akan datang ya. Oke, langsung aja kita cari ya teman-teman. Tadi kan udah tahu ya rumusnya ya. Untuk mencari nilai uang di masa depan berarti present value atau nilai saat ini kita kalikan dengan 1 ditambah 5% ya. Oke, dengan periode waktu 10 tahun. Sehingga uang yang tadinya 100.000 harga baju itu bertambah menjadi 162.900. Naik harganya ya. Begitu konsep dari future value ya teman-teman. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah contoh studi kasus dari materi ataupun konsep future value sendiri ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa future value itu adalah nilai akumulasi yang akan kita terima di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang kita lakukan pada saat ini. Ya, oke. Tadi mungkin sudah banyak ilustrasi kasus yang saya berikan dan rumusnya juga udah cukup paham ya teman-teman ya. Ini adalah kasus yang terakhir, studi kasus yang terakhir yang kita bahas ya. Mr. Handoko, dia memiliki uang sebesar 1 juta rupiah katanya. Disimpannya di bank nih dengan bunga per tahun sebesar 5%. Dia nyimpannya selama 5 tahun. Ya. Berapa sih jumlah uang Tuan Handoko setelah tahun kelima? Oke, jadi kita analisis dulu soalnya. Berarti saat ini nih dia punya uang sebesar 1 juta. Berarti dia punya nilai present value. Yang mau kita ketahui apa? Future value di tahun ke-5. Langsung dimasukin ya ke rumusnya yang udah lengkap di sini, yaitu future value sama dengan present value dikali dengan 1 tambah bunganya berapa? 5% dipangkatkan dengan periode waktu. Ya. Jadi bisa kita hitung. Ternyata future value uang Mr. Handoko di 5 tahun kemudian adalah 1.276.300. Nambah ya. Coba tadi di bawah kasur, nggak nambah kan? Yang ya berkurang diambilin sama anak-anaknya kan gitu. Nah, ya demikian materi kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kita ketahui tadi ya, konsep time value of money, nilai saat ini tentu berbeda dengan nilai di masa depan. Kayak yang KFC tadi, dulu Bu, saya harganya 20.000 loh. Sekarang harganya 28.000, bahkan 35.000 ya. Untuk dapat 1 ayam, 1 nasi, 1 minum. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena ada yang namanya inflasi. Apa itu inflasi, Bu? Kenaikan harga barang dalam waktu tertentu. Ya, jadi inflasi itu bakal terus ada. Tapi tetap ya pemerintah itu menerapkan yang namanya kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan moneter, mengurangi jumlah uang beredar, ya seperti itu. Ya, tapi inflasi itu memang tidak bisa kita hindari. Itu pasti akan terjadi. Tapi kita stabilkan inflasi itu, itulah tugas dari Bank Indonesia. Ya, dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Paham ya? Sudah paham?
Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Iya. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Katanya, Bu, kira-kira dalam hal apa nih bisa saya pakai konsep time value of money? Kalau teman-teman suatu saat nanti ya sudah dewasa, sudah bisa minjam, tapi jangan dipinjol ya. Sudah bisa minjem. Ya, kalau kita mau beli motor atau mobil contohnya. Jadi kita pasti akan nanya, saya punya uang sekian, berapa bunga kalian? Ya, saya pengen punya motor dengan harga 200 juta, contoh. Dengan masa depan uang seperti itu, kira-kira kalau saya punya uang modal 50 juta nih di kantong saya, berapa yang harus saya bayar selama 10 tahun berturut-turut? Supaya saya bisa mencicil nih, supaya saya bisa dapatkan barang itu sekarang, bukan nanti. Saya mau dapat barangnya sekarang, saya cicil uangnya. Itu di konsep pinjaman. Ya, simulasi biasanya. Ya, asuransi juga seperti investasi. Jadi Pak, kalau Bapak nabung per bulan itu sebesar 6 juta rupiah, ataupun per tahun 6 juta rupiah, nanti 10 tahun kemudian dengan tingkat bunga sekian Pak, Bapak akan dapat uang sekian. Nah, itu dia konsep time value of money. Kita tetap berkutik dengan rate tingkat suku bunga atau return. Ya, begitu. Dan banyak dipakai ya. Kalau mau nabung juga ya, seperti itu. Oke? Udah, ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Baiklah kalau begitu, sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, saya sudah mencantumkan tugas ataupun assignment di Spada dalam bentuk studi kasus tentang konsep time value of money. Jadi teman-teman, saya kasih durasi waktu pengerjaannya selama 3 hari ya. Nanti kamu kerjakan, nanti akan kamu upload di Spada itu sendiri dan saya akan memberikan penilaian. Baik semuanya, kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikianlah pemaparan saya tentang proses pengajaran mata kuliah manajemen keuangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.